keamanan di perbatasan ini kami selalu berkomunikasi, baik itu TNI dengan UPF, Polri dengan PNPL, supaya kita bisa mencegah masalah-masalah penyeludupan. Sepanjang garis perbatasan antara RI dengan RJL itu adalah tanggung jawab kita bersama. Apabila kita laksanakan semua dengan kekeluargaan, dengan penuh persahabatan, pasti akan mudah kita lakukan tugas-tugas keamanan. Kabupaten Belu merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 1.285 km persegi. Bagian timur dari daerah ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste atau daerah bekas Provinsi Indonesia ke-27 Timor Timur. Setelah merdeka dan resmi menjadi sebuah negara di mata dunia, Timor Leste saat ini tetap tidak bisa lepas dari Indonesia karena selain negara tersebut lebih dekat dengan garis batas Indonesia, hubungan kekerabatan warga kedua negara tersebut juga sudah terjalin sejak zaman nenek moyang. Karena ada hubungan kekerabatan antara masyarakat Indonesia di Kabupaten Belu dengan masyarakat di negara tersebut, kedua pemerintah walaupun berbeda negara tetap mengedepankan pendekatan yang juga menunjukkan persahabatan. Berkaitan dengan pengamanan wilayah teritorial di garis batas Indonesia Timor Leste, sangat sulit bisa dijaga sendiri oleh Tentara Nasional Indonesia. Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota Unidade Patrulhamento de Fronteras UPF atau Polis Border negara Timor Leste dalam pengawasan daerah teritorial negara mereka. Untuk itu, kerjasama TNI dan UPF dirasakan penting dan harus terus dilakukan demi menjaga garis batas kedua negara. Komandan UPF Superintendente Polisia Euclides Belo mengaku aparat kedua negara harus bisa bekerja sama dalam pengawasan wilayah garis batas. Tidak hanya itu, karena masyarakat di kedua wilayah batas negara memang masih memiliki hubungan kekerabatan, maka sosialisasi untuk menghindarkan masyarakat dari kegiatan ilegal juga harus gencar dilakukan sehingga masyarakat di garis batas negara tidak terjebak masalah hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi Indonesia Timor Leste. Yang penting keamanan di perbatasan ini kami selalu berkomunikasi, baik itu TNI dengan UPF, Polri dengan PNPL, supaya kita bisa mencegah masalah-masalah penyeludupan tersebut. Kami masih mempunyai kegiatan yang sangat luas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar selalu taat. Timor Leste pun ada aturan, ada hukum, masyarakat harus taat. Di Indonesia pun juga sama, ada aturan yang perlu ditaati. Jadi kami tidak kerja sendiri-sendiri, kami selalu berkomunikasi, dan dari Timor Leste ada perwakilan konsulat di Kupang, di NTT, kami selalu koordinasi. Semua otoritas yang ada kami selalu koordinasi. Jadi sepanjang proses penyeludupan yang ada, kami selalu koordinasi untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang baik itu dari Timor Leste maupun dari Indonesia. Euclides Belo mengatakan para aparat UPF Timor Leste sangat senang bisa bekerja sama dengan semua pihak, terutama aparat keamanan di Indonesia yang ada di garis batas negara. Ia berharap hubungan yang baik harus tetap dijaga dan dipertahankan di sepanjang garis wilayah perbatasan. Yang paling populer sekarang di media itu tentang kegiatan patroli bersama yang kami lakukan tanggal 21 Mei tahun 2022 kami lakukan dari media Antara News sudah melakukan pendampingan kepada kami dan sangat bagus, dan kegiatan itu bukan hanya di situ saja. Sekarang kami melanjutkan. Jadi sekarang kami realisasikan kegiatan olahraga bersama di sini, walaupun dalam waktu yang singkat. 3-4 jam kami bersama di sini, tetapi ini akan tetap berlanjut antara Komandan Satgas Pantas RI RTL, baik itu Kapolres, Pak Dandim, Pak Kepala Imigrasi, dan otoritas lain di Kabupaten Belu maupun di Kabupaten Melaka, TTU, TTS, yang perbatasan dengan Timor Leste kami akan lakukan. Walaupun tidak mudah untuk kami koordinasi, tapi kami mulai melakukan koordinasi supaya kegiatan-kegiatan itu kami lakukan supaya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di perbatasan.
Sementara Komandan Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 743 PSY, Letkol Infantri Andi Lulianto, menyampaikan tidak hanya koordinasi soal pengamanan wilayah. Untuk mempererat kerjasama antara TNI dan UPF Timor Leste, ada berbagai kegiatan olahraga yang juga rutin dilakukan bersama-sama di garis batas negara. Jika ada kegiatan yang diadakan TNI dan UPF, baik di Timor Leste maupun di Indonesia, seluruh aparat dari kedua negara yang ada di perbatasan selalu diwajibkan untuk ikut terlibat. Hal ini diyakini akan semakin memperkokoh hubungan anggota satu sama lain. Sepanjang garis perbatasan antara RI dengan RDTL harus kita lakukan di dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Sehingga sepanjang garis perbatasan antara RI dengan RDTL itu adalah tanggung jawab kita bersama. Apabila kita laksanakan semua dengan kekeluargaan, dengan penuh persahabatan, pasti akan mudah kita lakukan tugas-tugas di lapangan. Kita perlu koordinasi, kita perlu patroli bersama, kita perlu melakukan penindakan bersama-sama. Itu akan lebih mudah karena kita melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama dengan nuansa persahabatan antara dua negara. Andi mengungkapkan kegiatan olahraga 2 tahun terakhir memang sempat terhenti karena pandemi. Terkait pandemi perlahan mulai berlalu, maka di pertengahan tahun saat ini ada kesepakatan TNI dan UPF bisa kembali menggelar rapat koordinasi. Kegiatan ini akan terus dilakukan dan tidak sampai di sini saja. Saya bilang titik awal kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama, kegiatan persahabatan yang 2 tahun lalu pernah terhenti karena COVID-19. Kita mulai lagi, kita aktifkan kembali, dan ini akan berlanjut. Mungkin akan kita laksanakan kegiatan baik olahraga bersama maupun kunjungan bersama, baik dari sini, dari Indonesia ke Timor Leste ataupun sebaliknya, ataupun kita melaksanakan kegiatan-kegiatan meeting bersama. Pada intinya adalah kita mempererat persaudaraan untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di lapangan. Kalau dari kami, sepanjang kami melaksanakan tugas, bahwa masyarakat perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia itu mereka adalah merupakan suatu saudara. Memang dari awal mereka adalah saudara yang terpisahkan karena nuansa politik, tetapi pada intinya mereka adalah bersaudara, sehingga bukan suatu hal yang sulit untuk mempersatukan mereka, bukan suatu hal yang sulit untuk menyatukan visi mereka bahwa kita adalah bersaudara, sehingga setiap kegiatan ataupun setiap permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan nuansa kekeluargaan. Inilah kondisi terkini. Aparat keamanan yang bertugas di garis batas kedua negara mengawal negara masing-masing di batas negara. Lelah, hujan, terik, dan badai sekalipun tidak pernah meruntuhkan semangat mereka untuk tetap bersama menjalankan tugas mengawal teritorial negara masing-masing. Demikian news feature produksi RRI Atambua dari garis batas Indonesia Timor Leste. Saya Epi Mau. Penulis naskah Egy Rojo. Sampai jumpa.